Karakter perampok ini pertama kali muncul dalam video serial drama Kontrakan Rempong pada episode yang ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo tim barbarnya Warintel Official. Oke guys, di kesempatan video kali ini seperti biasa saya akan kembali membahas tentang seputaran channel YouTube Warintel Official pada video serial drama Kontrakan Rempong. Seperti yang teman-teman sudah lihat pada judul dan thumbnail video ini, di kesempatan video kali ini saya akan membahas tentang sosok karakter yang aksinya tak kalah lucu dengan karakter lainnya pada video serial drama Kontrakan Rempong. Sosok karakter ini kalau dalam dunia nyata sangat ditakuti oleh hampir semua orang dikarenakan dapat merugikan bagi siapapun yang menjadi korbannya. Jadi sosok karakter ini adalah sosok perampok yang ada dalam video serial drama Kontrakan Rempong pada akun channel YouTube Warintel Official. Kita telah ketahui bersama bahwasannya akun channel YouTube Warintel Official ini merupakan salah satu channel YouTube dengan konten video atau niche video bertema komedi. Nah, kalian juga tahu kan kalau komedi ini berarti membahas tentang yang lucu-lucu. Jadi semua acting atau peran yang ada dalam video Kontrakan Rempong ini pasti akan memperlihatkan aksi-aksi yang sangat lucu yang dapat membuat atau mengundang ketawa kita bagi siapapun yang menontonnya. Sama halnya dengan karakter perampok ini. Jadi guys, di kesempatan video kali ini saya akan membahas dua topik pembahasan. Pertama, saya akan membahas tentang siapakah sosok yang berperan menjadi perampok dalam video Kontrakan Rempong. Kemudian yang kedua, siapa sajakah yang pernah menjadi korban pada video channel YouTube Warintel Official serial drama Kontrakan Rempong. Nah, penasaran kira-kira siapa yang menjadi karakter dan siapa yang pernah menjadi korban? Yuk kita langsung masuk ke pembahasannya guys. Jadi guys, perampok ini diperankan oleh 3 orang yang terdiri dari 1 orang bos dan 2 orang anak buah. Dan pemeran karakter perampok ini diperankan oleh Mumu, Isaya, dan Kastel. Dimana Mumu di sini berperan sebagai perampok kategori bos dan kemudian Isaya dan Kastel berperan sebagai anak buah perampok. Apakah mereka akan berpenampilan kasar atau berakting kasar? Lah, enggak kok. Tapi sebenarnya mereka itu tampilannya atau aktingnya itu sangat lucu. Bahkan dari segi penampilan menurut saya dan menurut hampir semua orang yang telah menonton ini itu sangat lucu banget. Dari segi penampilan saja sudah mengundang tawa bagi siapa yang melihatnya. Karena di sini bosnya ini cucok meong alias ngondek dan lucu banget pokoknya. Dan kemudian 2 anak buahnya ini perannya tidak ngondek, tidak berperan seperti ngondek, tetapi kayak agak tegas sedikit ya, yang intinya berbeda seperti layaknya ketika mereka berperan sebagai seorang Isaya dan Kastel. Karakter perampok ini pertama kali muncul dalam video serial drama Kontrakan Rempong pada episode yang ke-66 dengan judul video Jambret. Dan kemudian pada episode yang selanjutnya, tepatnya pada episode yang ke-164 dengan judul video Nining Kerampok, sosok perampok ini kembali ada. Dan setelah itu, tepatnya pada episode yang baru-baru diupload oleh akun channel YouTube Warintel Official, sosok perampok ini kembali ditampilkan. Tepatnya pada episode yang ke-223 dengan judul video Perampok versus Rita. Nah guys, itu dia episode-episode yang menampilkan sosok perampok ini. Pertama ada pada episode yang ke-66, kemudian yang kedua episode yang ke-164, dan yang ketiga episode yang ke-223. Oke guys, kemudian selanjutnya kita melangkah ke pembahasan kedua, yaitu tentang siapa-siapa sajakah yang pernah menjadi korban dari perampok ini. Oke, korban yang pertama tepatnya pada episode yang ke-66, korban yang pertama yang menjadi korban dari perampok ini adalah Wak Bordir. Ceritanya di sini Wak Bordir tengah asyik jalan sendiri di sebuah jalan raya yang amat luas. Nah, kemudian setelah Wak Bordir ini jalan sendiri, ternyata ia ini tengah diamati oleh sosok perampok ini. Setelah perampok ini mengamati atau melihat Wak Bordir jalan sendiri, maka kemudian selanjutnya perampok ini tiba-tiba langsung saja mendatangi Wak Bordir dan hendak ingin merampok tas milik Wak Bordir. Dan alhasil Wak Bordir pun ditangkap atau dirangkul oleh perampok ini. Kemudian Wak Bordir berteriak minta tolong. Tiba-tiba sosok Bang Roma muncul untuk hendak menyelamatkan Wak Bordir dari perampok yang ingin mengambil tas. Kemudian setelah itu terjadilah perkelahian antara perampok dan Bang Roma. Dan singkat cerita, perampok ini kalah
dihadang atau dilawan oleh Bang Roma. Dan setelah itu Wak Bordir bebas dari perampok dan berhasil menyelamatkan tas milik dia. Kemudian akting selanjutnya di sini adalah akting yang sangat lucu. Buat teman-teman yang penasaran, teman-teman silahkan langsung saja pantengin akun channel YouTube Warintil Official. Oke, kemudian korban yang kedua adalah Nining. Teman-teman bisa melihat akting perampok ketika merampok Nining, tepatnya pada episode yang ke-164. Ceritanya, Nining hendak ke pajak untuk membeli baju baru atau baju lebaran untuk anaknya yang bernama Kestel. Di perjalanan menuju pajak, ternyata si Nining ini diikuti oleh perampok ini. Ternyata sebelumnya perampok ini telah memantau Nining dari kejauhan. Sini guys, perasaan atau feeling Nining itu menjadi tidak enak, dan ternyata yang membuat perasaan atau feeling Nining ini tidak enak adalah karena ia tengah diikuti oleh perampok. Dan alhasil Nining pun langsung ditangkap oleh perampok ini dan hendak akan mengambil paksa tas yang tengah ia kenakan pada saat itu. Di sini Nining juga sempat minta tolong, berteriak minta tolong, tetapi tidak ada yang menolongnya sama sekali. Dan kemudian Nining pun kayak pasrah dan langsung nangis. Dan setelah itu Nining pun pergi. Dan setelah itu Nining pun langsung kayak cerita sama Mumu dan Isaya. Dia bercerita sambil menangis kepada mereka atau di depan mereka sambil menceritakan bahwasannya ia telah dirampok oleh perampok yang ada di jalan menuju pajak. Singkat cerita, ternyata tas atau isi yang ada dalam tas yang Nining gunakan itu tidaklah begitu banyak barang-barang berharganya. Ini diketahui ketika perampok ini langsung membuka tas hasil curian dari si Nining ini. Yang dilihat dari dalam tas itu bukanlah berupa uang, emas atau berbagai macam barang berharga, tetapi yang ada dalam tas milik si Nining itu hanyalah perabotan-perabotan lucu seperti kipas angin mini, jam tangan mini, jam dinding dan lain sebagainya. Dan ada satu buah dompet yang isi dompetnya itu adalah Rp2.000 saja. Guys, kemudian kita masuk ke korban yang berikutnya atau korban yang terakhir, yaitu Rita. Teman-teman bisa lihat akting perampok ini ketika merampok Rita di episode yang ke-223. Nah jadi guys, korban yang terakhir ini bisa dibilang sangat konyol karena kalian ketahui sendirilah bahwasannya karakter dari sosok Rita ini seperti apa. Nah bagaimana ceritanya ya, Rita ini dirampok oleh perampok yang memiliki watak Hello Kitty. Ceritanya Rita dan Tati hendak ke Pegadaian untuk menemani si Rita untuk menggadaikan emas milik si Rita. Nah setelah itu di perjalanan pulang dari Pegadaian, sembari Rita ini menghitung uang hasil pegadaian emasnya dengan si Tati, maka tiba-tiba mereka ini dilihat oleh perampok ini. Dan alhasil salah satu anak buah dari perampok ini langsung mendatangi Rita dan Tati, kemudian meminta paksa uang yang tengah dipegang oleh Rita. Nah, di sini ada akting konyol dan lucu karena si Rita menganggap perampok ini adalah tukang ojek. Di sini juga terjadi kayak tawar-menawar antara Rita dan perampok. Namun si perampok ini tetap bersikap layaknya seorang perampok. Ia langsung mengambil paksa uang yang ada di tangan milik si Rita. Terima uangnya diambil, maka Rita pun kayak langsung berpikiran bahwa ini adalah perampok yang akan mengambil uangnya. Maka si Rita langsung menghantam atau memukul si perampok ini dengan pukulannya yang bisa dibilang sangat lucu banget guys. Akhirnya terjadilah perkelahian antara si Rita dan perampok anak buah satu ini. Dan alhasil anak buah perampok yang satu ini terjatuh dan dikalahkan oleh Rita. Nah setelah itu tiba-tiba datang lagi anak buah yang satunya bersama bosnya. Di sini anak buah dan bosnya itu kaget melihat anak buah yang satunya itu sudah terjatuh. Dan kemudian bos ini langsung menyuruh anak buah yang pertamanya untuk menghajar si Rita ini. Dan pastinya si anak buah ini juga langsung KO dihajar oleh si Rita. Nah tak kapok-kapoknya bosnya pun langsung turun tangan menghajar si Rita. Dan alhasil si bosnya juga tepar menghadapi si Rita. Oke guys, singkat cerita akhirnya perampok ketiga-tiganya ini kalah di tangan si Rita. Dan pada akhirnya perampok ini meminta maaf dan laman sama Tati dan Rita. Kemudian mereka lari terbirit-birit meninggalkan Rita dan Tati.
Oke guys, itu dia pembahasan tentang sosok karakter perampok yang ada dalam video serial drama Kontrakan Rempong. Kira-kira mereka akan kembali tampil dalam video serial drama Kontrakan Rempong di episode apa lagi ya? Dan kemudian kira-kira yang akan menjadi korban selanjutnya kira-kira siapa? So, buat kamu yang penasaran, silahkan teman-teman langsung subscribe channel YouTube Warintil Official. Dan jangan lupa juga ya, subscribe channel YouTube saya. Oke guys, mungkin cukup pembahasan kita pada kesempatan video kali ini tentang sosok karakter perampok dalam video serial drama Kontrakan Rempong. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam video ini. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.